Sudah? Ya. Oke. Selamat sore Bu Widya. Bagaimana kabarnya Bu? Selamat sore Bu Dwi. Gimana Bu kabarnya Bu? Ya, Sehat? alhamdulillah sehat. Oh iya Bu, bolehkah saya minta waktunya Bu Widya sebentar? Ya, adalah sedikit hal yang ingin saya ceritakan tentang perasaan lah yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Widya. Oh, boleh. Tentang apa ini ya Bu Dwi ya? Begini Bu, akhir-akhir ini kok saya merasa ya di kelas saya ini siswanya kok kurang antusias ya Bu, kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu juga anak-anaknya kalau ngomong ke masalah PR itu banyaklah siswa yang tidak mengerjakan PR Bu. Mungkin ya karena memang tadi anak kayak kurang antusias kalau ada pembelajaran di kelas, terutama kalau pembelajaran matematika. Oke Bu. Jadi menurut Bu Dwi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti Bu? Ya, saya mengharapkan solusi lah Bu atas permasalahan yang saat ini saya hadapi terkait tentang semangat anak, semangat kemudian antusias murid yang saya ajar Bu di kelas. Oke. Nah, anak ini kok bisa dikatakan belum antusias terhadap pelajaran matematika itu bagaimana Bu? Kalau saya ingat-ingat ya Bu, saya flashback mungkin Iya. saya tuh seringnya menggunakan metode seperti teacher center Bu. Mungkin saya terlalu banyak berceramah, menjelaskan di depan kelas. Kemudian ya pembelajaran saya mungkin monoton, kurang bervariasi, kurang menarik bagi siswa. Selain itu juga saya juga jarang sekali Bu. Ya mungkin bisa dihitung sekali atau 2 kali saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berpendapat. Jadi siswa ini kurang berperan aktif Bu ketika pembelajaran saya di kelas. Kemudian selain itu juga saya juga jarang sekali melaksanakan kegiatan reflektif. Mungkin apa kurangnya pembelajaran saya, bagaimana yang siswa saya inginkan, itu kok saya jarang melakukannya Bu. Jadi apa itu memang jadi problem saya, kok siswa saya akhir-akhir ini kok kurang antusias ya Bu dalam pembelajaran gitu. Jadi ya seperti itulah pembelajaran saya kalau saya mau flashback yang saya lakukan di kelas Bu. Oh begitu ya Bu Dwi ya. Nah dari tadi kan sudah dijelaskan anaknya tuh kurang antusias karena Bu Dwi masih menggunakan teacher center learning. Nah sekarang apa yang membuat murid itu antusias Bu dalam pembelajaran Ibu? Yang membuat murid antusias ya Bu Widya, mungkin anak-anak di sini jelas antusias apabila pertama saya memberikan atau menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, terus kemudian melibatkan siswa aktif di dalam pembelajaran. Saya juga bisalah menggunakan seperti LCD, PowerPoint, video untuk menunjang penyampaian materi yang ada di kelas. Ya mungkin itu Bu pendapat saya yang harus saya lakukan supaya anak-anak antusias atau semangat di kelas. Oke Bu. Nah, bagus sekali nih Bu dengan pendapat Bu Dwi nih. Lalu menurut pendapat Bu Dwi, apa saja yang membuat anak didik Ibu itu nanti asik, tidak bosan ketika menghadapi pembelajaran matematika? Karena kan saat ini memang matematika itu momok Bu. Iya betul sekali Bu. Momok enggak tahu kenapa siswa kok sudah melabeli matematika. Wah Bu kok matematika. Mereka sudah kayak apa ya Bu, ketika saya sudah mulai masuk pembelajaran matematika, mereka tuh kayak ekspresinya ya matematika, seperti mereka sudah menuangkan rasa kurang semangat, kurang antusias dalam pembelajaran matematika. Mungkin di sini ya saya bisa ya Bu, seharusnya saya bisa menciptakan suasana belajar yang berpusat pada murid. Selain itu juga jadi apa ya, siswa bisa aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya menggunakan media seperti video, itu kan disenangi sama anak-anak ya Bu. Kalau kelas 3 kan suatu hal yang baru. Kemudian saya juga harusnya bisa menerapkan ice breaking di sela-sela
pembelajaran ketika anak-anak sudah mulai lelah, bosan, atau games lah, tepuk-tepuk games atau ice breaking, supaya pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan, Bu. Oke, Bu Dwi. Tadi kan Bu Dwi berpikiran akan menggunakan media, memakai LCD, menjadi pembelajaran yang student center learning, pusat pada siswa, ice breaking, games. Nah, Bu Dwi berpikiran lagi nggak? Adakah treatment lain yang mungkin akan Ibu laksanakan selain hal-hal yang disebutkan tadi? Oke, untuk treatment lain ya Bu Wid ya, mungkin saya bisa mungkin bertanya dengan ya mendekati anak, bertanya kenapa kok, kan namanya faktor anak tidak mood atau kurang semangat mungkin juga pada siswanya ya Bu. Saya mungkin bisa bertanya dengan mereka, mungkin seperti kenapa kok kamu kurang semangat dalam pembelajarannya Bu Dwi, mungkin kenapa kok kamu kelihatannya lemes, kurang antusias, apakah ada suatu hal yang kurang dalam pembelajarannya Bu Dwi atau bagaimana. Jadi di sini saya juga bisa menggunakan pendekatan terhadap siswa terkait tentang alasan mereka. Mungkin ya di sampel aja dari siswa saya 25 ya Bu Widya, mungkin saya bisa mengambil 5 anak atau ya 8 anak untuk bertanya, untuk mengambil sampel alasan mereka kurang greget atau kurang semangat dalam pembelajaran saya di kelas, terutama matematika. Oke, Bu Dwi. Nah, tadi kan Ibu Dwi sudah berpikiran atau memberikan sebuah ide akan menggunakan treatment mengambil sampel dari 5, akan memakai media, games. Nah, kalau yang sebelumnya ketika Bu Dwi itu mengajar di kelas untuk pembelajaran matematika, kalau dari skala 1 sampai 10, Bu Dwi itu sudah mencapai pada posisi mana, Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu? Kalau untuk skala ya Bu, ya tujuan pembelajaran terutama matematika Bu, mungkin masih ada di angka 5. Bahkan separuhnya Bu, karena apa? Di sini tadi kan sampaikan anak-anak juga kayak kurang semangat, kurang greget. Kemudian anak juga apa ya Bu namanya tuh Bu Widya? Dari PR, tugas, mereka kayak nampak kok kurang semangat, berarti ada sesuatu yang salah gitu loh Bu. Oh di sini kalau saya melihat tujuan ya mungkin kok banyak siswa yang tidak aktif, banyak anak yang tidak mengerjakan PR. Berarti kan di sini saya menilai skala posisi saya dikatakan belum berhasil Bu, karena sebagian besar siswa saya belum sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Gitu. Oke Bu Dwi, mantap sekali. Nah, tadi kan Bu Dwi sudah mengetahui skala Bu Dwi sampai mana, treatment apa yang nantinya akan dilakukan. Nah sekarang, misal Bu Dwi melakukan hal itu, apakah yang kemungkinan hambatan yang akan muncul ketika Bu Dwi akan melakukan hal itu? Oke, kalau hambatan ya Bu, namanya suatu proses pasti ada hambatannya. Misalnya saja ya Bu, saya membuat media, kemudian saya menggunakan video, kemudian apapun yang berhubungan dengan LCD Bu. Kendala pertama itu pada ini LCD kan di sekolah saya itu meminjamnya dari ruang TU dan ruangannya tuh lumayan ada jarak dengan kelas saya Bu. Jadi kalau misalnya setiap hari harus pagi jam 7 kurang ke ruang TU mencatat peminjaman LCD, proyektor ataupun laptopnya dibawa ke kelas, mempersiapkannya lagi, menata ruangan, itu menurut saya sebuah hambatan tersendiri Bu. Gitu, Oke Bu Dwi. Nah tadi kan Bu Dwi sudah menjelaskan hambatan-hambatannya karena mungkin jarak yang jauh kayak gitu ya Bu, karena LCD juga yang belum terpasang permanen di dalam kelas. Nah, bagaimana solusi Bu Dwi untuk mencarikan solusi hambatan yang nantinya akan dihadapi oleh Bu Dwi? Untuk solusinya, sepertinya saya bisa ya Bu meminta tolong pada siswa. Untuk ya mungkin saya tetap pertama akan mendampingi mereka, melatih jiwa tanggung jawab pada diri mereka. Misalnya saya menunjuk 1-2 orang, oh Bu Dwi minta tolong pinjamkan LCD ke ruang TU ya, atas namanya Bu Dwi untuk kelas 3. Itu kan nanti kalau anak terlatih, dia akan tahu, oh saya harus membawa barang ini hati-hati,
Kemudian saya tidak boleh berlari, saya harus benar-benar tanggung jawab dengan barang yang saya pinjam. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi, Bu. Oh iya juga ini Bu Widya, selain itu juga saya bisalah berkolaborasi dengan teman, Bu. Mungkin saya masih terbatas ya Bu pengetahuannya terkait media, video pembelajaran, kemudian hal-hal menarik apa yang bisa saya sampaikan di kelas, terutama untuk pelajaran matematika. Saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Bertanya, mencari ya informasi lagi, kira-kira media apa ya yang cocok untuk pelajaran ini. Itu bisa saya konsultasikan, komunikasikan dengan rekan sejawat. Mungkin itu solusinya, Bu. Oke, Bu Dwi. Tadi kan solusinya itu ada kolaborasi dengan teman sejawat, saling sharing terhadap media. Nah, rencana Bu Dwi untuk melaksanakan kolaborasi dan sharing dengan media pembelajaran kelas 3 ini nanti, karena kelas 3-nya Bu Dwi ini kan dia paralel A dan B ya, Bu. Betul. Cara Bu Dwi nanti melakukan kolaborasi ini yang bagaimana, Bu? Supaya menemukan solusinya. Kolaborasi di sini kan tadi seperti yang Bu Wid sampaikan ya, kelas saya memang kelas 3A dan 3B, Bu. Mungkin di sini saya juga bisa langsung bertanya dengan kelas 3A. Saya bisa bertanya, mungkin Bu ini sudah sampai materi matematika yang ini belum? Jenengan pakai media apa, Bu? Atau mungkin pakai video pembelajaran yang bagaimana, Bu? Bagaimana siswanya? Dengan berkolaborasi seperti itu, oh saya kan dapat kayak ilmu lagi, pengetahuan lagi ya, Bu. Juga bisa tanya dengan rekan kelas lainnya yang mereka lebih senior daripada saya. Mungkin mereka pernah menggunakan media, video apapun itu yang bisa menunjang pembelajaran di kelas, Bu. Oke, Bu Dwi, bagus sekali ini Bu Dwi. Nah, betul sekali Bu Dwi, Ibu bisa meminta tolong pada siswa, ikut melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang sesama satu tingkat. Nah, sekarang kan terkait hambatan sudah ada solusinya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu Dwi lakukan untuk menyelesaikan masalah antusias siswa tadi, Bu? Oke, Bu. Kalau misalnya saya sudah dapat, tadi kan sudah kolaborasi dengan teman, jelas strategi saya, pertama saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian saya harus dari teacher center, mungkin akan saya ganti student center atau berpihak pada murid, melibatkan siswa dalam pembelajaran supaya mereka aktif dengan berpendapat, kemudian bertanya. Selain itu juga menerapkan ice breaking supaya ya di sela-sela mereka pembelajaran capek atau setelah istirahat mereka juga semangat, mindfulness, kemudian bisa game atau tepuk-tepuk, Bu Widya. Oke, mantap sekali Bu Dwi. Nah, tadi kan Bu Dwi sudah menjelaskan dari yang teacher center learning menjadi student center learning. Dari yang belum menggunakan media akan menggunakan media, dari yang belum ice breaking akan melakukan ice breaking. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini nanti, Bu? Oke, komitmen. Kalau untuk komitmen saya, Bu, saya harus mencoba ya yang sederhana dulu komitmen, kita coba saja menggunakan media di sekitar kita. Kemudian komitmen saya juga, saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan nyaman bagi siswa di kelas, Bu. Karena dengan situ kan harapan saya pun ketika anak-anak mendapatkan suasana menyenangkan belajar, mereka aktif, kemudian mereka juga di sini akan meningkat sesuai dengan harapan saya supaya tujuan pembelajaran pun akan tercapai, Bu. Selain itu juga saya akan meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan murid-murid juga, selain itu juga melatih jiwa tanggung jawab mereka. Itu komitmen saya saat ini, Bu Widya. Oke, Bu Dwi. Nah, kira-kira suasana nyaman, aman di kelas itu yang bagaimana, Bu, menurut Bu Dwi? Suasana nyaman, aman. Nyaman itu berarti memang di sini
anak tidak terpaku terus takut pada gurunya, tidak ya Bu. Nyaman di sini anak belajar dengan suasana nyaman, tidak terganggu dengan temannya yang lain, kemudian mereka juga menikmati belajarnya. Jadi kita mengalir seperti kalau saya menjelaskan, harapan saya anak kesulitan, dia akan nyaman bertanya, Bu, kok bisa seperti itu? Saya kok belum paham, Bu. Ketika nanti kelas rame tidak masalah. Ramenya kan karena mereka aktif, itu harapan saya, Bu Wit. Kemudian kelas aman. Kelas aman di sini adalah kelas yang dimana siswanya saling mendukung. Tidak ada ketika pembelajaran mungkin ada yang mengganggu temannya, dia merasa terganggu, kemudian dia tidak konsen. Itu kan juga menjadi hambatan tersendiri untuk anak tersebut dalam menangkap pembelajarannya, Bu. Itu sebabnya saya inginnya menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa. Oke, Bu Dwi. Terus bagaimana ukuran yang jika aksi nyata ini nanti itu dikatakan berhasil buat Bu Dwi? Ukuran, tadi kan yang belum 5 ya Bu. Ini kalau sudah menerapkan aksi ini, jelas ukuran saya harus 10, 9, 10 pokoknya Bu. Harus sesuai tujuan pembelajaran, harus benar-benar tertuju. Karena kan tujuannya bagaimanapun anak harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan jadi ya jelas ada tolak ukurnya, ya jelas kalau yang awalnya 5, anak jadi aktif setelah saya menggunakan aksi ini. Kemudian mereka juga senang dalam belajar matematika, tugas juga mengerjakan, PR juga mengerjakan. Oke, siap sekali Bu Dwi, bagus sekali. Nah, semoga rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, tetap optimis, jangan ragu untuk maju ke depan. Nanti setelah Bu Dwi melaksanakan, bisa kita konsultasi lagi. Tanya kira-kira kapan ini Bu Dwi akan melaksanakan hal ini, Bu Dwi? Akan saya laksanakan secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan juga. Ketika awal masuk, coba saya sejak awal sudah menciptakan suasana belajar yang seperti saya sebutkan tadi ke Bu Wit, ya, aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke Bu Dwi. Nah, nanti berarti sekitar 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi ya Bu Dwi untuk mendengarkan cerita dari Bu Dwi, hasil dari coaching kita hari ini ya Bu Dwi ya. Ya, siap sekali Bu Widya. Terima kasih sekali Bu Widya atas waktunya untuk sharing ini. Dengan begini kan saya punya gambaran, ke depannya saya harus seperti ini, menciptakan pembelajaran yang seperti ini, melibatkan siswa. Semoga saja kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak didik kita ya Bu Widya ya. Amin. Ya Bu Dwi. Cukup sekian ya Bu Widya, terima kasih sekali. Sampai jumpa 2 minggu lagi, kita akan sharing lagi Bu Widya. Oke Bu Dwi, sama-sama. Wassalamualaikum Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Sama untuk refleksi hari ini, keterampilan yang memang harus ditingkatkan dan lebih membaik daripada yang kemarin itu adalah memang keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang membuka, sehingga si coach ini dapat meluapkan, dapat bercerita dengan luas dari pertanyaan yang kecil, dapat memberikan sebuah jawaban yang luas, yang banyak, sehingga kita itu bisa menggali info yang lebih lanjut dari si coach ini, gitu Bu. Sama ini Bu. Keren sekali. Thank you Bu Dwi.